Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Hidayah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri sholat subuh berjamaah insyaallah dilanjut dengan kajian Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kami mengunjungi saudara kita dari masjid Rodotul Mutakin dan dari dulu. Mari kita mulai kajian Islam ini. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Adapun acara yang akan dilaksanakan, pertama pembukaan, kedua kajian Islam, ketiga tanya jawab dan keempat arah-arah. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kajian Islam akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Afan Mubarak. Untuk itu mengikuti acara yang kedua ada Ustaz Afan Mubarak. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat kita bisa menjalankan salah satu dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid ini. Yang kita berharap kepada Allah, rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini diterima dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan memanfaatkan waktu kita, mengisi waktu luangnya kita yang sebenarnya bukan mengisi waktu luang, melainkan kita meluangkan waktu untuk terus kita menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara bentuk ibadah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah yang sangat mulia, yang menjadikan seorang hamba diangkat derajatnya seketika oleh Allah Jalla Jalaluhu, adalah ketika seorang hamba diberikan keistiqomahan untuk dia terus mengkaji dan mendalami ilmu agama. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepada seorang hamba, ataupun Allah ingin angkat derajat seorang hamba, Allah ingin muliakan seorang hamba, maka yang kali pertama Allah lakukan kepada orang tersebut adalah yufaqihu fiddin, yaitu Allah berikan kefakihan terhadap ilmu agama. Semakin hari semakin dalam pemahaman agamanya. Ini menunjukkan ciri ataupun sinyal positif dari Allah bahwa Allah sedang jatuh cinta kepada hamba tersebut. Dan terlebih, jemaah sekalian yang Allah, kita menjalankan ibadah yang sangat mulia ini di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu di waktu pagi dan lebih khususnya ba'da subuh. Dan ini salah satu daripada bentuk ibadah rutinitas dari baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Jemaah sekalian, setiap subuh Rasulullah terbiasa mengumpulkan para sahabatnya untuk memberikan wejangan-wejangan ilmu kepada para sahabat. Dan ini bagian daripada sunnah yang sangat agung di pandangan Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi terlebih itu adalah di waktu pagi. Makanya di waktu pagi Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka jemaah sekalian, kalau ingin kita mendapatkan keberkahan hidup kita, maka awalilah hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Di waktu pagi, awali pagi kita dengan ketaatan kepada Allah, bukan melanjutkan tidurnya kita, bukan langsung kita fantasyiru fil ardh, yaitu sibuk dengan urusan dunia ini. Kita tidak, jemaah sekalian. Kalau kesibukan kita nanti di siang hari, kita berharap dalam kesibukan, di balik kesibukan itu kita mendapatkan keberkahan, maka awalilah hari itu di waktu paginya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin dengan sholat, mungkin dengan kajian seperti ini. Kalau tidak ada kajian, ya dengan membaca Al-Quran yang tidak perlu banyak-banyak. Pagi mungkin hanya 5 juz saja, ya Bu ya, ataupun setidaknya 10 juz gitu Bu ya. Nah, jemaah sekalian, inilah yang disampaikan oleh Allah. Allah ingatkan di dalam Quran surah yang ke-17, surah Al-Isra, di ayat yang ke-80, ayat ke-79. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat. Ya, kita persilakan kepada jemaah yang baru hadir, insyaallah. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini selalu diberkahi oleh Allah kehidupannya. Baik, kita lanjut. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah oleh kalian salat yang Allah awali dengan salat duhur. Dari salat duhur, asar, maghrib dan isya. Allah tidak mengawali dengan salat subuh. Perintah untuk mengerjakan salat di ayat ini. Namun subuhnya Allah sampaikan dengan kalimat yang cukup menggiurkan.
yang sebagai tawaran yang sangat agung di pandangan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah melanjutkan ayatnya, wa Qur'anal fajr. Dan ini pun Allah tidak menyebutkan subuhnya, tapi fajarnya, Qur'anal fajr. Coba sekalian, Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, beliau menjelaskan ayat ini, kalimat Qur'an al-Fajr. Kata beliau, Quran yang biasa kita baca itu yang disebut dengan Al-Quran, ada alif lamnya, bacaan tertentu yang khusus datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka dalam bahasa Arab ada namanya ismul ma'rifah dan ada namanya ismul nakirah. Ismul ma'rifah itu adalah suatu kalimat yang sudah jelas dan sudah pasti dari mana dan apa yang dimaksud. Itu yang ismul ma'rifah namanya. Nah, Al-Quran yang kita baca itu namanya Al-Quran. Namun Allah menyebutkan di dalam ayat ini itu adalah Quran al-Fajr. Apa itu Quran? Quran itu adalah amalan apapun yang menjadikan seseorang itu semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya kapan? Al-Fajr, di waktu pagi, di waktu fajar. Baik itu dengan dia awali dengan sholat tahajudnya ketika di sepertiga malam terakhir, dia tutup dengan witir, lalu kemudian dia memperbanyak untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun jemaah sekalian, sedikit saya singgung, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang gemar bangun di sepertiga malam terakhir, jangan sia-siakan seusai sholat witirnya, lanjutkan dengan perbanyak untuk beristighfar kepada Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam Quran surah Ali Imran di ayat yang ke-17, surah An-Naziyat di ayat Ad-Dariyat, surah Ad-Dariyat di ayat yang ke-16, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang kuat imannya, yang mantap imannya, itulah mereka yang senantiasa beristighfar di sepertiga malam terakhir. Baik, kalau jiwa kita ingin tenang, jiwa kita ingin bahagia, maaf, kita sering mendapatkan kesedihan itu, ketakutan untuk masa depannya kita. Maka bangun di sepertiga malam terakhir, sholat 2 rakaat setidaknya, tutup dengan witir 1 rakaat, hanya 3 rakaat bisa. Kalau belum terbiasa, kemudian setelah itu jangan langsung berdoa, istighfar, banyak untuk istighfar kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ketika beliau ditanya, wahai Imam, ketika di sepertiga malam terakhir aku terlambat bangun, kemudian aku mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, lalu ada separuh waktu di situ, kurang lebih mungkin 5 menit atau beberapa menit, kurang dari 5 menit itu, sebelum adzan dikumandangkan. Tapi aku banyak hajat untuk aku minta kepada Allah, untuk aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi aku belum beristighfar. Lalu kira-kira aku harus mendahulukan doa atau istighfar? Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Beliau sampaikan, engkau hendaklah beristighfar, mencukupkan dengan istighfar kalau sekiranya waktu itu sangat sempit, waktu itu sangat sedikit. Sebentar lagi akan dikumandangkan adzan subuh. Kenapa? Karena doamu terkadang banyak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Namun istighfarmu, dan dengan istighfar dan taubatmu, Allah ampuni dosamu, dan sekalipun ada hajat yang belum sempat untuk kamu minta kepada Allah, Allah kabulkan seketika. Itu kekuatan istighfar. Makanya ada kajian saya, bisa dibuka di YouTube juga, kajian saya merubah yang mustahil menjadi mustajab, itu di sepertiga malam terakhir. Ya Pak Bu, bangun di sepertiga malam terakhir, terlalu banyak Allah berikan waktu buat kita untuk dunianya kita. Masa hanya setengah jam sebelum subuh setidaknya Pak Bu? Bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Kita yang butuh dengan Allah. Kita yang butuh dengan Allah di sepertiga malam terakhir. Dan kalau saya kaitkan dengan orang-orang yang dikadir oleh Allah di bulan Ramadan kemarin, bagaimana
kalau ini kita melihat indikasi daripada suksesnya Ramadan kita kemarin, beberapa minggu yang lalu, suksesnya Ramadan kita ataupun Ramadan kita itu benar-benar diterima di Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah setidaknya 3 hal. Ya, 3 hal. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala itu beliau menyampaikan jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan daripada kebaikan seseorang itu lahirnya kebaikan-kebaikan setelahnya. Balasan dari sholat subuh yang barusan kita kerjakan. Apa balasannya? Lihatlah apa aktivitas yang Allah mudahkan setelah itu. Kalau aktivitas kita itu bermaksiat kepada Allah, maaf, atau setidaknya itu menyia-nyiakan waktu, tidak ada nilai ibadah sedikit di situ. Perlu ditanyakan apakah Allah menerima atau tidak sholat subuh yang barusan kita kerjakan. Tapi kalau sekiranya Allah sibukkan kita dengan ketaatan seperti ini, seusai kita mengerjakan sholat subuh tadi, berarti itu menunjukkan kata para ulama memberikan konsep untuk kita berhusnudzon kepada Allah bahwasanya sholat subuh yang barusan kita kerjakan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali berkat Allah. Lalu bagaimana dengan Ramadan kita kemarin? Setidaknya 3 hal. Ya, 3 hal. Apa itu? Allah sampaikan di dalam Quran surah Ali Imran di ayat 133 dan 134. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sampaikan di ayat surah yang ketiga Ali Imran di ayat 133 134 ini barometer ataupun ukuran benarnya ibadah atau diterimanya ibadah seorang hamba ketika di bulan Ramadan itu ada di ayat 134 ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu gemar dia berinfak, dia gemar bersedekah, dia gemar membantu orang lain, dia gemar mendoakan orang lain. Selesai Ramadan, al-ihtimamu minal muslimin, dia selalu memperhatikan bagaimana keadaan orang-orang di sekitarnya dia. Dia tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana isi perutnya saya nanti, bagaimana kehidupan saya nanti, saya dan saya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana saya, dia, dan kita. Ya. Kemudian yang kedua, singkatnya wal kadhiminal ghaiz. Orang yang Ramadannya itu sukses, itu dia mampu menahan amarah. Tidak sedikit-sedikit marah. Ya. Seusai Ramadan kok malah justru lebih melampiaskan amarahnya. Waliyadzubillah. Berarti Ramadannya perlu ditanyakan apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini Allah sendiri menyampaikan ini. Ya. Makanya kata Rasulullah, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berdebat. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang ketika ingin marah tapi dia menahan amarah. Dia maafkan orang lain. Itu orang yang kuat. Ya. Sama sekali dikatakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina linnas. Ciri orang yang Ramadannya itu diterima di sisi Allah adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak menanam kebencian di dalam diri. Ya, maaf terutama ibu-ibu. Ya, kata para ulama Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul lil Mushtaqin, tamannya orang-orang jatuh cinta, beliau menulis kitab itu menyampaikan bahwasanya perempuan itu sangat mudah
timbul atau muncul penyakit-penyakit hati itu kenapa? Karena bola batu masyairiha, karena lebih dominan perasaan. Ketika disakiti, subhanallah. Makanya apa? Hati-hati dengan menyakiti hati perempuan. Kenapa perempuan itu dikatakan sebagai mar'ah? Perempuan, bahasa Arabnya itu mar'ah. Sedangkan kaca, cermin, kaca itu adalah mir'ah. Yang beda itu adalah harokat mimnya saja. Kalau perempuan itu adalah berharokat fathah, mimnya mar'ah. Kalau cermin itu berharokat kasrah, mir'ah. Lalu apa kesamaannya di situ? Para ahli bahasa dan para ulama itu menyampaikan ada keterkaitan antara cermin dengan perempuan. Coba dilihat, perempuan, ibu-ibu, para akhwat, ya. Kalau ingin kemana-mana, udah ngaca di dalam kamar, kemudian keluar di jendela lagi, dia ngaca lagi, naik kendaraan. Nah, makanya kalau di tempat parkir, Pak, kalau ada sedikit berubah itunya, spionnya, nah itu biasanya dipakai sama perempuan. Turun dari kendaraan, ngaca lagi, ya, buka dompet, nah ada cermin di dompetnya. Subhanallah. Nah, apa maksudnya? Coba sekali berkata Allah, hatinya perempuan itu identik dengan sebagaimana kaca. Kaca itu ketika jatuh, ketika pecah, itu sangat susah untuk dipasang kembali. Ya, kalaupun mudah dilakban dan lain sebagainya, tapi setidaknya itulah dia tidak akan sempurna menghasilkan bayangan yang sempurna. Gak bisa ya. Begitu pun dengan perempuan. Ketika dia disakiti, ketika pecah perasaannya, mungkin dia mengatakan saya sudah memaafkan, tapi ingat dia tidak akan pernah lupa kejadian itu. Susah. Itu perempuan. Karena bola batu masyairnya. Nah, jelas sekali berkata Allah. Sedikit saya sampaikan kaitan dengan wal'afin anin nas. Orang yang sukses, yang dibina oleh Allah di bulan Ramadan, itu adalah mudah dia memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pernah menyimpan penyakit hati dalam diri kita. Suudzon kepada orang. Ya. Ini jangan-jangan dia subhanallah, melahirkan ghibah, melahirkan fitnah, balas dendam. Namanya penyakit hati. Kita yang sakit berarti dia yang bahagia. Jemaah sekalian, maka mintalah kepada Allah untuk Allah membentengi diri kita, hati kita, atau Allah jauhkan dari hatinya kita dari penyakit-penyakit hati. Nah, jemaah sekalian, kita lanjutkan dari kaitan dengan orang-orang yang diberikan keberkahan di waktu pagi. Itu adalah mereka yang mengawali paginya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sebagai penutup mukadimah saya, Pak, Ibu sekalian. Kata para ulama, kenapa di waktu pagi itu udaranya berbeda dengan udara di waktu siang, di waktu sore, dan lebih di waktu malam? Penyakit di waktu malam. Kenapa udara di waktu pagi itu segar? Itu disebabkan karena udara di waktu pagi itu belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Wallahi saya sampaikan, demi Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian berkata Allah, inilah yang dikonsepkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang munafik itu mustahil bisa bangun di waktu subuh. Itu mustahil. Orang munafik itu sangat susah untuk bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Makanya ketika hari ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan ketaatan di waktu pagi, maka setidaknya ini adalah jadikan sebagai sinyal husnudzon kita kepada Allah bahwa Allah telah mencabut satu penyakit yang hina-hina di dalam diri kita yang menghalangi kita untuk mendapatkan surga dari Allah yang bernama apa? Munafik. Sifat munafikan itu. Jadi harus kita bahagia, harus kita bangga kalau sekiranya kita diberikan kemudahan oleh Allah dan di tiap harinya diberikan kemudahan itu untuk kita bangun mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, setidaknya itu di masjid.
Nah, jemaah sekalian berkat Allah. Judul kajian kita pada pagi hari ini, saya singkat saja. Itu agar hidup kita lebih bermakna. Ada orang yang mengerjakan, ada orang yang diberikan kehidupan umur yang panjang. Akan tapi ketika dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, dia yang paling lama dihisab dan dia yang paling lama diadab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Padahal dia yang paling panjang umurnya ketika di dunia, dia yang paling panjang usianya ketika di dunia. Ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata dia pun yang paling panjang hisabnya, dia umur mizan. Dia yang paling panjang diazab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Bahkan selama-lamanya dia diazab di dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian, jangan sampai kita memiliki umur yang panjang akan tapi tidak bermakna di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang saya lihat di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kurang lebih umurnya 20 tahun, ya. Bayangkan. Maksudnya 20-an. Ya, mungkin kelipatannya ya. 40, 50 tahun, 60 tahun ke atas, kita perlu untuk bagaimana introspeksi, kira-kira amalan apa yang lebih saya prioritaskan di sisa usia, di sisa umurnya saya. Sekalipun kita tidak mengetahui umur kita tinggal berapa lama lagi, tapi setidaknya dijadikan sebagai patokan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amaru min ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqall aktsar min, dan sangat sedikit sekali yang lebih daripada itu. Katakan yang maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, yang hari ini umurnya itu adalah 50 tahun, berarti kurang lebih kalau patokannya itu adalah 70 tahun, berarti setidaknya 20 tahun. Coba dilihat. 50 tahun, kira-kira selama 50 tahun saya hidup di dunia ini, kira-kira amalan apa yang menjadi amalan spesial di dalam diri saya yang dengannya saya berharap untuk saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada amalan spesial. Kalau yang umurnya sudah 60 tahun, berarti setidaknya kalau patokannya itu 70 tahun, berarti sudah tinggal 10 tahun. Dilihat di situ, 60 tahun saya hidup di dunia ini. Kira-kira amalan apa yang menjadikan saya semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Amalan apa yang menjadi nilai jual yang saya untuk mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla? Ada jangan-jangan dari sekian banyak kehidupan kita, kita diberikan umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata belum ada satupun amalan spesial, amalan yang berkualitas yang benar-benar di pandangan Allah di dalam diri kita. Lalu kira-kira kita mengharapkan surga dengan amal apa? Kita ingin berjumpa dengan Allah seperti apa? Jemaah sekalian berkat Allah, kenapa kita harus memiliki amalan spesial? Jemaah, amalan spesial inilah yang menjadikan Allah itu mewafatkan kita di atas amalan itu. Sekali lagi saya sampaikan, wallahi ibu-ibu dan sekalian diberkati Allah, kenapa kita harus memiliki amalan spesial? Amalan spesial itu dimaksud itulah amalan yang biasa kita rutinkan amalan itu. Itu disebabkan karena konsep Allah mewafatkan seorang hamba. Salah satu daripada ciri kematian, apa? Ciri ataupun sifat kematian itu adalah Allah tidaklah mewafatkan seorang hamba melainkan di atas kebiasaannya. Berdasarkan penafsiran dari salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa kata beliau? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi, siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, spesialnya apa dia? Dia terbiasa melakukan apa? Maka pastikan mata 'alaihi, Allah wafatkan dia di atas kebiasaan itu. Coba kita lihat.
yang kemarin Ramadan di Magetan. Ada orang Magetan di sini. Di Magetan, Ramadan kemarin. Ketika sholat tarawih di salah satu masjid yang ada di Magetan, ada salah seorang imam di rakaat terakhir sholat witirnya tidak bangun-bangun, ternyata dia meninggal dunia. Seminggu kemudian di Madura, di Pamekasan, di Madura, itu ketika dia sholat tahiyatul masjid, ada berapa ojol sholat tahiyatul masjid, di sujud terakhirnya dia meninggal dunia. Di 3 tahun yang lalu di Bundaran HI diadakan suatu acara di situ. Maaf, joget-joget. 3 orang sekaligus kena jantungan, meninggal di tempat ketika dia berjoget. 3 tahun lalu di Bundaran HI. Lalu bagaimana kita mengambil suatu kesimpulan di situ berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibu Abbas radhiyallahu anhu? Kita lihat, kalau sekiranya dia meninggal di atas ketaatan kepada Allah, maka itulah kebiasaan dia semasa hidupnya, taat dan taat. Tapi kalau sekiranya dia meninggal ketika dia bermaksiat kepada Allah, Allah wafatkan dia, berarti menunjukkan sudah berbagai macam cara Allah sadarkan dia, tapi dia tidak mau. Lalu kemudian sudah, aku wafatkan kamu dalam keadaan seperti itu. Ini kebiasaan. Makanya para ulama menjelaskan berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas ini, jemaah sekalian, kalau ada orang yang bermaksiat kemudian dia diwafatkan di atas kemaksiatan itu, berarti menunjukkan kemaksiatan itu bukan sekali dan 2 kali, bukan, tapi itu yang kesekian kali. Ada maling masuk rumah orang, kemudian digebukin sama massa, dia keluar, digebukin sama oleh massa, kemudian dia meninggal dunia, berarti itu menunjukkan, maaf, konsepnya tadi itu bukan yang kali pertama dia masuk di rumah orang, tapi itu yang kesekian kalinya. Kenapa? Kalau yang pertama dan yang kedua, nggak mungkin Allah langsung wafatkan dia di atas itu. Itu nggak mungkin. Coba sekali kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita agar hidup kita benar-benar bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setidaknya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Amalannya yang sebagai wejangan buat kita semua yang jemaah sekali kepada Allah. Ini pun saya kaitkan dengan alumni Ramadan, suksesnya kita di dalam menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan kemarin. Yang pertama, itu adalah orang yang dilahirkan oleh Ramadan. Dia terbiasa dan membiasakan dirinya untuk terbiasa senyum. Saya tidak membahas yang berat-berat, itu terlalu. Ini adalah pembahasan itu. Biar ustaz-ustaz yang lain saja. Dia membahas terkait masalah yang berat-berat. Saya pilih amalan-amalan yang cukup menggiurkan di pandangan Allah dan Rasul-Nya. Yang mana amalan ini pun, maaf, jarang dibahas menurut saya, sehingga kita menyepelekannya. Padahal amalan ini, jemaah sekalian, kita memberikan senyuman manis kepada saudara kita. Banyak sahabat Nabi SAW, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW itu mereka mendapatkan janji positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surganya Allah. Ternyata bukan disebabkan karena amalan hajinya semuanya, amalan jihadnya bukan. Amalan ketika mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW itu terlalu berat untuk kita ikuti, terlalu berat dan mustahil untuk bisa kita ikuti, mustahil. Tapi Allah membukakan pintu selebar-lebarnya, yang mana pintu kebaikan untuk mereka lakukan itu adalah mudah juga untuk kita lakukan hari ini, jemaah sekalian oleh Allah. Tapi maaf, itu kita sepelekan, itu kita remehkan. Amalan apa itu? Yaitu terbiasa untuk menebarkan senyuman manis kepada saudara, kepada sesama muslim, sesama muslimah. Maaf, kita hadir di masjid. Ini sering saya singgung di mana-mana. Maaf Pak Mehmet, Pak Ketua, maaf.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Ya. Memberikan salam, memberikan tangan seperti ini, ulurkan tangan seperti ini, tapi wajahnya gini. Allahu Akbar. Sunnah mana yang kamu ikuti? Nabi mana yang kamu ikuti? Gak seperti itu cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan untuk apa kamu mengulurkan tangan untuk salaman kepada orang lain lalu kemudian wajahmu itu dibuang? Dalam hadis Nabi SAW itu adalah tabassamuka biwajhi akhika sadaqah. Engkau memberikan senyuman manis dengan wajahmu di situ nampak betul murah senyum, bukan tanganmu. Itu adalah sedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Coba sekali kepada Allah. Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu menyampaikan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassam fi wajhi." Semenjak ini sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mu'allaf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Semenjak aku mu'allaf, ketika aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku berjumpa dengan Rasulullah itu melainkan pasti beliau menebarkan senyuman. Coba ya, jelas sekali kepada Allah. Dan yang ingin lebih saya tekankan lagi, itu adalah bagaimana senyuman kita yang kita bangun ini kita biasakan di rumah-rumah kita untuk keluarga kita di rumah. Allah, jemaah sekalian, terkadang kita mendapatkan ilmu luar biasa. Banyak yang ilmu yang kita dapatkan ketika di masjid, di majelis taklim, ada perubahan di dalam diri kita, perubahan positif, masya Allah, perubahan kebaikan. Seiring dengan bertambahnya ilmu seperti ini, kita ada perubahan di situ. Tapi coba dicek, tahukah kita yang paling berhak untuk mencicipi manisnya perubahan baik kita? Kalau yang tadinya kita susah untuk senyum, lalu kemudian kita berubah untuk bisa terbiasa senyum, maka pastikan yang paling berhak mendapatkan manisnya senyumanmu itu adalah anak dan istrimu itu di rumah, suamimu itu di rumah, bukan orang lain. Ketika berjumpa dengan kliennya, ketika berjumpa dengan saudaranya di luar rumah, tetangganya di luar rumah, senyumannya masya Allah. Tapi ketika dia pulang ke rumah, Pak Bu, saya sebagai konsultan keluarga, sering saya dapatkan hal yang seperti ini, hal yang sepele tapi berujung kepada perceraian. Saya bina di Telegram saya, Pak. Itu kurang lebih ada 11.000. Ada 11.000 peserta ini terkait masalah pranikah dan pasca nikah. Masalah rumah tangga. Problemnya itu disebabkan karena maaf 68% hasil riset problem yang berujung kepada perceraian itu diawali disebabkan karena susahnya untuk senyum di rumah tangga. 68%. Saya sering ngisi di beberapa pengadilan agama. Ya, saya biasa diundang di beberapa. Saya sampaikan saya diskusi sama mereka. Ya, dan mereka menyampaikan demikian hal yang sepele. Ya, tapi tidak ketahui jemaah sekalian oleh Allah. Hal yang sepele ini, yang hari ini kita sepelekan. Para sahabat dulu sudah mendahului kita, mereka mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena hal yang hari ini kita sepelekan. Cuma sekali berkat Allah. Sekali lagi, kalau ada perubahan baik di dalam diri kita disebabkan karena ilmu yang ada, ilmu yang kita dapatkan dari berbagai macam majelis taklim, maka pastikan anak dan istri, suami kita di rumah itulah yang berhak, yang paling berhak mendapatkan manisnya perubahan baik yang ada di dalam perilaku dan sifatnya kita. Saya pernah ngisi kajian yang berjudul Masuk Surga Bersama Keluarga di salah satu masjid yang ada di Ponorogo, di PIK Pegilingan, Jakarta Timur.
kajian subuh. Kemudian ada ibu-ibu yang bertanya, maaf Pak, ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, kira-kira kalau sekiranya nanti saya ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, kemudian suami saya pun demikian, sebelum saya bilang, ya alhamdulillah, iya alhamdulillah bagi Ustaz. Kalau saya buka, kalau sekiranya saya ditakdirkan oleh Allah masuk surga, dan juga itu adalah suami saya pun ditakdirkan Allah untuk masuk ke dalam surga, dan kami pun ditakdirkan kembali oleh Allah untuk bersama-sama, saya akan minta kepada Allah, enggak deh, biar dia aja masuk surga, aku diteraskan saya. Allah, saya sedikit kepoin kenapa. Ternyata dia sampaikan di salah satu suaminya pulang dari tempat kerjanya, dia turun dari mobilnya, buka pagar, ingin masukin mobilnya. Maaf, disamperin sama tetangganya, ibu-ibu, bapak pulang. Oh iya ibu, iya ibu. Bapak kerja? Iya, bapak kerja. Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Istrinya di rumah, di dalam rumah, itu sedang menunggu. Dia ngintip di jendela. Alhamdulillah, suami saya sudah masya Allah. Alhamdulillah. Sama tetangganya seperti itu, apalagi sama saya. Ini kisah nyata. Kemudian dia buka pintu. Dia buka pintu rumah. Dia berdiri depan pintu. Suaminya sudah parkir mobil, kemudian dia turun dari mobilnya. Dia bawa tas. Bapak pulang. Emang gak lihat pakai nanya lagi. Subhanallah. Enggak. Rasulullah gak pernah mencontohkan demikian dalam sekali dengan Allah. Tampilkan akhlak yang mulia, itulah sama keluarga kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Taimar saudara, Rasulullah menyampaikan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik buat tetangganya. Tidak demikian kata Rasulullah. Yang terbaik buat teman-temannya di kantor, buat bosnya, buat bawahannya. Enggak gitu. Buat pembantunya, enggak. Li ahli. Dan sebaik-baiknya kalian itulah yang terbaik akhlaknya buat keluarga di rumah. Dan yang paling baik akhlaknya itulah mereka yang senang biasa menebarkan senyuman, sekalipun mungkin maaf dia merasa disakiti oleh perbuatan dan perkataan istri dan anaknya. Cuma terkadang gelas ini lebih berharga daripada hatinya anak dan istri kita di rumah. Maaf. Apa maksudnya? Gelas ini pecah disebabkan karena mereka. Nah, minta tolong nak, ambilkan air minum. Diambil oleh anak kita. Kemudian kesenggol, entah itu sengaja atau tanpa disengaja, kesenggol oleh apa lagi itu, kemudian jatuh. Kamu ini apalah kita katakan subhanallah. Atau tergoresnya kendaraan kita, mobilnya kita, motornya kita, lecet di situ, langsung kita katakan sesuatu. Waliyadzubillah. Berapa banyak kita mudah memberikan maaf atas kesalahan orang di luar rumah, tapi susah banget untuk memberikan maaf atas kesalahan orang-orang di sekitar kita. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, siapa yang paling memperhatikan kehidupan kita melainkan itu adalah keluarga kita di rumah. Makanya saya doktrin santri-santri saya, jemaah sekalian dimuliakan Allah, saya doktrin betul santri, kalau ada perubahan baik di dalam diri kalian seiring kalian menghafal Al-Quran 30 juz dan kalian mempelajari ilmu di sini, maka yang kali pertama pastikan yang paling berhak mencicipi manisnya kebaikan kalian itu adalah orang tua kalian di rumah.
Orang tua kalian di rumah. Makanya kalau hari ini anak bisa hafal Al-Quran 30 juz, tapi masih mudah menyakiti perasaan orang tuanya, berarti belum sukses dia menjadi ahlul Quran. Mungkin dia menghafal Al-Quran, tapi dia belum menjadi penghafal ahlul Quran. Penghafal iya, tapi ahlul Quran belum. Jemaah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, apa yang menjadikan diri kita itu mudah untuk menjadi orang yang sukses ataupun orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hidup kita adalah hidup yang bermakna, adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang tadi mukadimah sempat saya singgung. Jemaah yang dimuliakan Allah, jangan mudah untuk menyakiti diri kita sendiri disebabkan karena kita menyimpan perasaan dendam kepada orang. Jangan. Hasil riset 81% berkaitan penyakit dalam. Rata-rata itu adalah kanker. Saya biasa ngisi di rumah sakit RSCM dan juga Persahabatan. Itu kemarin saya ngisi di Persahabatan di hari Rabu tanggal 1 itu 81% orang yang kena penyakit dalam itu disebabkan karena amarahnya dia dan dia susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dia selalu merasa terzalimi. Dia selalu merasa dizalimi. Ya, mudah untuk sakit hati dan susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jemaah sekalian berkat Allah, ini secara saya berikan contoh biar mudah kita paham. Ada seorang tukang kayu, dia gergaji kayu. Kemudian gergaji itu kan ada giginya itu yang berduri. Di gigi gergaji itu kena ular. Ular berdarah. Apa yang dilakukan oleh ular? Dia dendam. Dia melilit itu gergaji. Apa yang dia alami? Ya semakin sakit. Semakin dia sakit, semakin dia lilit lagi. Itulah ibaratnya perasaan kita. Semakin kita dendam, semakin sakit juga. Dan semakin sakitnya hatinya kita, itu ada organ yang lain yang akan ikut sakit juga. Saya pernah menangani, saya punya pasien, salah seorang jenderal bintang 2, orang Aceh. Dia tugas di Solo. Dia telepon saya, Ustaz, saya ingin dioperasi. Saya bisa minta tolong nggak kepada Ustaz? Apa penyakitnya? Ada 3 komplikasi penyakit di situ. Ya, kemudian singkatnya saya suruh di sini. Ya, saya suruh di sini sama ajudannya, sama keluarganya. Saya sampaikan, Pak, maaf kalau bisa diusahakan benar-benar sama anak dan istrinya. Ya, kayak di sini. Nginap di rumah 3 hari. Saya terapi, coba sekali dengan terapi tes fokus, pembersihan jiwa. Ya, saya sampaikan sama beliau, Pak, penyakit Bapak, saya lihat ronsennya, karena memang benar-benar 2 minggu lagi beliau harus dioperasi di RSPAD di Gatot Subroto, Jakarta. Saya lihat ronsen itu memang parah, memang mengharuskan untuk dioperasi. Tanpa saya sebutkan namanya, penyakitnya situ. Kemudian saya terapi 3 hari, 3 malam. Saya terapi di situ. Dan yang hari pertama yang saya terapi itu adalah hari ini. Saya sampaikan sama beliau, Pak, kira-kira siapa yang paling Bapak merasa di dalam diri Bapak merasa benar-benar merasa bersalah banget sama orang itu? Kira-kira siapa? Langsung beliau menangis. Ada nggak di sekitar ini? Ada nggak yang bawa-bawa orang itu? Ada. Siapa? Istri saya. Dan saya langsung panggil istrinya. Benar Pak? Saya langsung panggil istrinya. Kemudian istrinya, Mbak, Ibu merasa nggak hari ini Ibu masih kesal sama Bapak? Ibu masih menata hati untuk ridho pada Bapak, tapi Ibu nggak bisa. Betul sekali. Ibu itu langsung teriak. Istrinya setuju. Kemudian saya tazkiyah lagi ibu itu untuk bisa
bisa memaafkan sepenuhnya dengan ketulusannya kepada suaminya itu. Lalu kemudian seketika ibu itu langsung peluk suaminya. Pak, semuanya aku telah ridho kepadamu, aku telah memaafkan. Bapak itu langsung pingsan seketika. Pingsan. Besoknya lah di rumah sakit Media dicek salah satunya dari, kan ada tiga penyakit itu, salah satunya itu alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati 3 hari, ya, hari keempatnya itu saya antar dicek di rumah sakit Media Cibubur, ya, itu alhamdulillah salah satu penyakitnya itu atas izin Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memaafkan atau dia pernah zalim kepada orang yang mana orang itu tidak memaafkan dia. Jelaskan itu Allah. Sebagai penutup, di poin yang kedua itu, Rasulullah SAW kebiasaannya seperti ini. Setiap paginya, kemudian Rasulullah menyampaikan 3 hari berturut-turut. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, yatlafikum rajulun min ahli jannah. Akan nampak kepada kalian nanti, akan hadir, akan jalan di hadapan kalian nanti salah seorang laki-laki, yang mana dia laki-laki itu dalam penghuni surga. Sesaat kemudian dijumpai oleh para sahabat, ternyata benar ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan mereka, dan ternyata laki-laki itu tidak ada satupun sahabat, sekalipun itu sahabat senior yang mengenalinya, tapi dia itu adalah penghuni surga. Masya Allah. Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kemudian hari keduanya Rasulullah menyampaikan kalimat yang sama. Yatlafikum rajulun min ahli jannah. Wahai para sahabat, akan nampak di hadapan kalian nanti laki-laki penghuni surga. Setelah dilihat, ternyata laki-laki itu adalah laki-laki yang balik. Dengan kalimat yang sama juga di hari yang ketiga pun demikian. Coba Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira pada para sahabat ini bahwa laki-laki itu adalah penghuni surga sampai 3 kali dimasukkan kepada Allah. Kalau di dalam riwayat, dan tetap di riwayat, kalau kita jumpai bahwasanya para sahabat yang lainnya sekalipun itu adalah sahabat senior, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, khulafaur rasyidin ini, Pak, beliau mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya 2 kali, tapi laki-laki ini berapa kali? 3 kali. Kira-kira apa amalan spesialnya? Ternyata singkatnya, tidaklah aku tidur melainkan pas aku pastikan hatiku itu telah memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar. Dan itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Betul, itulah amalannya yang menjadikan dia namanya sudah tertulis di tempat pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan kesalahan orang lain. Ibu, maafkan kesalahan anak. Ibu, maafkan kesalahan bapak. Maafkan kesalahan istri. Maafkan kesalahan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah pasti akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia lainnya. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan rezekinya. Allah perbaiki hubungan dia dengan tetangganya. Allah perbaiki hubungan dia dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Maaf, kalau hari ini kehidupan kita banyak dibuat berantakan oleh Allah, maaf, jangan salahkan dia, jangan kami hitamkan dia. Salah kamu, Pak, salah kamu, Bu, salah kamu, Nak, salah kamu, Pak, Bu, enggak gitu. Tapi orang yang bersih hatinya, dia langsung merasa diri, saya sedang jauh dari Allah, saya beristighfar, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah perbaiki hubunganmu dengan manusia lainnya. Jangan kami hitamkan orang. Perbanyak untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini rezeki kita maaf banyak disempitkan oleh Allah Azza wa Jalla, aktivitas kita kok tidak selesai-selesai juga, pekerjaan kita dibuat numpuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bosmu yang buat numpuk, itu Allah. Karena rusaknya hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara memulainya? Perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Allah perbaiki semua aktivitasnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Maaf kalau ada kata atau kalimat yang menyinggung perasaan bapak-bapak dan ibu semuanya. Saya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan saya mohon maaf kepada bapak dan ibu
Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu katsiran. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan enggak ada. Biar cepat kenapa? Ini maaf dari masjid mana aja Pak? Dari Darul Ulum. Masjid Darul Ulum dan Ketut Mutakin. Masya Allah. Oh, masjid Darul Mutakin depan? Mutakin. Iya, Insya Allah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu katsiran. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Islam yang disampaikan oleh Ustaz Afan Mubarak. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Mungkin 3 pertanyaan saja karena mengingat waktu sudah siang. Dipersilakan yang mau tanya. Ada yang mau bertanya? Mungkin sudah jelas. Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, saya bertanya berkaitan masalah untuk kita semua. Bagaimana Pak Ustaz bila orang menghadap Allah melainkan berpakaian tidak rapi, dan bahkan ada juga yang menggunakan kaos atau yang istilahnya tidak sopan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Intinya bahwa orang tersebut tuh ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pakaian ketika beribadah kepada Allah itu ya. Ada satu bab yang dimuat oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan juga ada di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kalau tidak salah di bab yang ke-11 atau bab 12. Kaitan dengan adab ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, selama dia menuntut Allah, kaitan dengan pertanyaan tadi, kaitan dengan sah atau tidak ibadah. Selama dia menuntut Allah di dalam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu kalau laki-laki sini Pak ya, laki-laki bisa laki-laki pakai sarung, dia sholat, bisa di keadaan yang benar-benar mendesak, dia pakai sarung, habis gini, kemudian ujung bawahnya itu sampai betis, ya, sampai betis, maka sholatnya sah. Kalau perempuan tertutup semua kecuali telapak tangan dan wajah. Dan ini juga ibu-ibu mohon maaf, perlu benar-benar diperhatikan sebelum sholat bagaimana kakinya. Imam Syafi'i itu menyindir khusus. Ibu-ibu maaf, Imam Syafi'i itu menyindir khusus. Ya, di dalam kitab Abi Syuja ini dijelaskan oleh para ulama. Matan Abi Syuja itu, ya, fikih Syafi'i. Itu Imam Syafi'i itu menyindir khusus berkaitan dengan wanita. Wanita itu lengannya menutup ujung kakinya, terutama ketika sujud. Terkadang terbuka di situ. Nah, kemudian muridnya Imam Syafi'i, Imam Muzani itu bertanya kepada Imam Syafi'i, lalu kemudian ada nggak sih ininya, dispensasinya? Misalnya kan dia nggak tahu
tersingkap misalkan auratnya ternyata dilihat oleh orang dari belakang gitu. Tidak ada namanya tidak disengaja di situ. Makanya benar-benar diperhatikan sebelum mengerjakan sholat itu. Makanya diusahakan roknya itu ataupun tutupan bawahnya, pakaian bawahnya itu sampai ke injak. Ya Bu ya, sampai ke injak yang bagian belakangnya. Dia ketika sujud itu benar-benar tertutup. Ya, makanya Imam Syafi'i itu mencantumkan secara khusus di situ berapa banyak wanita itu mereka sholat tapi aku berpendapat sholatnya tidak sah. Tidak sah. Nah, lalu bagaimana dengan berkaitan dengan pakaian secara umum sebagaimana yang ditanyakan tadi? Maka ini semua cuma sekali kembali tadi, selama sholatnya itu, selama pakaiannya itu benar-benar menutup aurat yang sebagai syarat daripada sholat tadi, seperti apapun bentuk pakaiannya, dia pakai kaos dan lain sebagainya, itu bukan lari kepada sah atau tidaknya, tapi itu adalah apa? Adabnya dia ketika menghubungkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Masa iya menghadap ke presiden itu luar biasa pakaiannya rapi, tapi menghadap kepada Allah sang pemilik presiden dia pakai kaos. Dia pergi nyari duit, nyari rizkinya Allah, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, tapi menghadap Allah pakai kaos. Ya, yang memberikan rezeki itu pakai kaos. Subhanallah. Ya, ini berkaitan dengan adab saja. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Dan ini pun saya sampaikan juga, maaf, Imam Syafi'i itu menyampaikan kaitan dengan ininya. Bapak-bapak terutama atau anak muda misalnya yang pakai kaos yang bergambar, ya, kaos yang bergambar, apalagi bergambar tengkorak apa segala, subhanallah. Masa bawa setan di masjid? Jangan. Ya Allah ma'ana wa alam bisawab. Cukup mungkin kan? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan jawab sudah selesai. Sekali lagi kami dari Masjid Berhidayah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah dari Masjid Darul Ulum dan Rotul Mutakin atas kehadirannya. Khusus kepada Pak Ustadz Abdul Barak atas kehadirannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Rahmatullah